Halo, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Mary Helena. Kali ini kita akan berbagi tentang tips ya. Berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya tuh bahas tentang tutorial, tapi kali ini saya akan bahas tentang tips. Semoga tips kali ini bisa menginspirasi kalian untuk tetap semangat kuliah ya. Jadi yang saya bagikan itu tentang tips gimana sih caranya biar cepet lulus kuliah. Karena pasti banyak banget yang berpikir nih, gimana sih caranya biar cepet lulus kuliah gitu. Nah, untuk itu saya bagi tipsnya ya. Oke. Tips yang pertama yaitu tentukan target. Ini penting banget target ini. Misalnya kalian itu adalah mahasiswa S1. Target kalian itu untuk kuliah maksimal itu adalah 4 tahun. Lebih bagus lagi kalau masa kuliah kalian itu kurang dari 4 tahun. Bisa 3,5 tahun, 3 tahun 10 bulan, atau 3 tahun 8 bulan, itu lebih bagus. Jadi target ini harus selalu kalian pegang sampai akhir, sampai kalian lulus nantinya. Kalau misalnya target ini tiba-tiba hilang, kalian hilang semangat di tengah perjalanan, jangan harap kalian bisa lulus tepat waktu. Jadi ini harus kalian pegang. Ibarat ini sebagai prinsip kalian untuk lulus tepat waktu. Tips yang kedua yaitu rajin kuliah. Jangan sampai kalian itu di blacklist oleh dosen karena udah beberapa kali nggak masuk kuliah. Jadi gini, dosen satu misalkan udah nggak suka sama kamu, nggak suka sama kalian, terus kalian itu di blacklist, maka informasi itu nanti akan nyebar ke dosen lain, dan bisa jadi dosen yang blacklist kalian itu jadi pembimbing kalian. Nah, itu akan lebih parah. Jadi rajin-rajinlah kuliah, jangan sampai kalian itu bolos. Memang ada keringanan, maksimal 3 kali nggak masuk kuliah masih bisa ikut ujian akhir semester, tapi jangan sampai ini kalian manfaatkan untuk tidak kuliah. Jadi kalian harus rajin-rajin kuliah, rajin-rajin mendengarkan dosen, aktiflah di kelas. Tips yang ketiga, kalian itu harus buat rencana belajar. Rencana belajar itu seperti ini. Dari semester awal, dari pertama kalian masuk itu pasti sudah tahu mata kuliah setiap semesternya. Dan terus kan biasanya itu untuk ujian akhir, sidang akhir itu harus memenuhi beberapa SKS, harus memenuhi minimal jumlah SKS. Misalkan jumlah SKS minimalnya itu kita harus penuhi 140 atau 150 SKS baru bisa ujian nantinya. Jadi rencana belajar ini kita udah merancang tuh. Semester 1 kita dapat berapa SKS, semester 2 udah dapat berapa SKS, dan seterusnya berapa SKS. Terus pas kita buat rencana belajar itu ternyata target kita sudah terpenuhi, misalnya 145 SKS, berarti itu sudah terpenuhi dong. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini, mata kuliah pilihan itu biasanya ada di semester 5 atau semester 6 itu ya, ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini jangan kalian ambil semua. Kalian harus pilih mata kuliah yang mendukung penelitian, karena dari awal kan kita sudah belajar tentang metode penelitian. Kita udah belajar tentang metode penelitian, berarti kita udah tahu arah kita ini mau kemana, gambaran kita ini gimana. Walaupun tidak terlalu pas dengan penelitian, tapi kita punya gambaran penelitian tentang apa. Jadi mata kuliah itu pilih yang mendukung tentang penelitian. Jadi nanti untuk menguatkan penelitian kalian, untuk menambah pemahaman tentang penelitian kalian nanti, itu fungsinya memilih mata kuliah pilihan yang tepat. Terus tips selanjutnya itu, tips yang keempat itu, kalian itu harus pintar-pintar bagi waktu. Bagi waktu, mana yang prioritas, mana yang harus ditunda atau dikesampingkan. Jadi kuliah ini jadikan sebagai prioritas yang paling utama. Jadi kesampingkan dulu urusan yang lain, main-main itu dikesampingkan. Yang pertama itu urusan kuliah. Terus jangan lupa juga perhatikan lingkungan, misalnya lingkungan pertemanan gitu. Ibaratnya kata orang, kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum, maka kita juga akan wangi parfum. Nah, gitu juga di kuliah ini. Kalian harus pilih teman yang punya motivasi yang sama. Motivasinya apa? Motivasi cepat lulus, biar kalian juga nanti punya motivasi yang lebih. Jadi ketika kalian itu udah nggak semangat lagi atau down, udah menyerah kuliah, nah
tapi kalian masih punya teman yang punya motivasi yang sama. Jadi teman kalian itu nanti bisa motivasi kalian untuk tetap semangat. Itulah fungsinya teman. Gak apa-apa kalian punya geng, punya apalah itu, gak masalah. Tapi ketika sudah berurusan dengan skripsi, bimbing-membimbing, itu teman yang motivasinya sama itu sangat penting ya. Terus selain itu, ketika kalian itu udah dapat pembimbing siapa gitu, dapat pembimbing, jangan lupa buat tanya-tanya kakak tingkat, ini senior atau senior itu biasanya kasih pengalaman gimana sih caranya menghadapi dosen yang kayak gini gitu. Karena nggak semua dosen itu mudah ditemui, terus nggak semua dosen itu baik menurut kita gitu kan. Jadi kita tanya-tanya sama senior, mudah-mudahan informasi yang dia kasih itu nanti bermanfaat buat kita gitu. Terus tips yang kelima itu sering-seringlah berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Biasanya pembimbing akademik itu udah pasti menjadi pembimbing, biasanya jadi pembimbing 1. Jadi konsultasi dengan pembimbing akademik itu nggak harus pas deket-deket pengajuan judul di akhir-akhir semester. Di awal-awal semester itu kita harus sering-sering berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Itu fungsinya untuk memberikan gambaran tentang penelitian kita. Terus nanti juga dosen pembimbing itu memberikan masukan kepada kita tentang apa yang sudah kita ajukan. Setelah kita berkonsultasi itu, kalau bisa kita tulis dulu di pendahuluan tentang tujuan penelitian kita itu apa, terus penelitian itu dilakukan di mana, terus apa aja aspek yang harus kita teliti. Itu di awal-awal harus dijelaskan kepada dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu nanti punya gambaran tentang penelitian kita. Jadi pas pengajuan judul selanjutnya, kita itu nggak perlu susah payah lagi cari judul karena kita udah konsultasi dari awal. Pas pengajuan judul langsung di ACC karena dosen pembimbing kita ini udah tahu penelitian kita itu tentang apa gitu. Terus yang keenam itu penting juga ini. Ini jadwalkan konsultasi dengan pembimbing atau jadwalkan bimbingan gitu. Karena nggak semua dosen itu setiap hari datang ke kampus, terus setiap hari bisa kita hubungi, terus setiap hari bisa konsultasi, itu nggak semua dosen gitu, kayak gitu. Jadi kita harus tahu jadwal dosen kita itu. Kalau perlu ini ya, kita tanyakan kepada dosen, kita itu bisa bimbingan itu di hari apa aja, di 1 minggu itu berapa kali gitu, biar kita nanti enak ketika kita datang dosennya itu ada, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama gitu, kita langsung bisa konsultasi. Terus juga biasanya kan nggak cuman kita gitu yang satu pembimbing dengan dosen satu ini gitu kan, ada beberapa juga yang satu pembimbing. Kalau bisa kalian itu buat grup untuk satu pembimbing ini untuk saling konsultasi juga tentang satu pembimbing ini. Misalnya di latar belakang kalian itu salah terus gitu, kalian bisa tanya nih ke senior atau teman kalian yang satu pembimbing ini, kok bisa salah terus sih, maunya dosen ini kalau di latar belakang ini tentang apa sih gitu kan. Itu bisa kalian saling sharing di grup di satu pembimbing itu gitu. Terus tips selanjutnya yaitu TOEFL ini nggak boleh diremehkan ya, karena berdasarkan pengalaman saya itu, saya punya temen nih, terus dia udah ACC untuk sidang, persyaratan udah semua, tapi satu syarat yang belum, yaitu TOEFL-nya, sertifikat TOEFL-nya itu belum ada. Jadi dia belum bisa daftar sidang. Padahal ACC sidang itu nggak jauh dari saya. Aturannya kita itu bisa wisuda bareng, tapi karena dia terhambat di tes TOEFL, jadinya dia wisuda di periode selanjutnya. Tes TOEFL ini nggak cukup cuman sekali 2 kali tes, tapi kalau misalnya sekali tes kalian udah lulus itu bagus malahan, alhamdulillah gitu kan. Tapi ada yang sampai beberapa kali itu nggak lulus gitu, itu kan bisa membuang-buang waktu. Terus sekali tes itu juga kan kita harus nunggu waktu untuk nilainya keluar sampai 1 minggu, terus ada lagi tesnya lagi, itu kapan kita nggak tahu kan. Itu cukup membuang-buang waktu menurut saya gitu kan, karena anak bahasa Inggris saja belum tentu kan bisa langsung lulus. Makanya kita itu harus merencanakan tes TOEFL ini dari awal gitu, biar tidak jadi hambatan sertifikat TOEFL-nya itu nanti.
Terus tips selanjutnya yaitu jangan lupa untuk revisi. Setelah kalian seminar proposal, setelah kalian sidang, setelah kalian bimbingan, itu harus cepet-cepet untuk revisi. Karena kalau misalnya kalian itu tunda-tunda, itu pastinya nanti kalian itu akan bingung sendiri gitu. Berbeda nih, kalau misalnya setelah bimbingan kalian langsung revisi dengan yang ditunda-tunda itu beda gitu. Kalau kalian itu langsung revisi, kalian pasti ingat tentang kritik dan saran dosen itu tadi pas kalian bimbing. Sedangkan kalau misalnya itu kalian tunda-tunda gitu, kalian bisa lupa, cuman bisa lihat tulisannya tapi nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Itu nanti buat kalian bingung sendiri gitu. Jadi harus langsung direvisi. Apalagi ini kalau misalnya revisi setelah sidang, biar cepet-cepet cetak, kalian harus cepet juga revisinya gitu, biar langsung daftar wisuda di periode selanjutnya, nggak ketunda lagi waktu wisudanya. Percuma kan kalau misalnya kita udah sidang terus kita taruh aja gitu, setelah sidang ya ketunda jadinya kita wisudanya. Aturannya bisa wisuda bulan depan, jadinya 3 bulan kemudian. Itu kan nggak enak jadinya. Terus tips ini bisa dibilang tips, bisa dibilang masukan juga. Jangan lupa untuk berdoa gitu. Karena segala usaha yang kita lakukan itu harus disertai dengan doa. Kalau misalnya kita usaha tanpa doa itu percuma juga gitu. Tapi kalau doa aja tanpa usaha juga percuma gitu. Tapi kita harus usaha dan berdoa gitu. Serahkan semuanya pada yang di atas. Serahkan semuanya pada Allah karena Dia yang ngatur segalanya gitu. Oke. Untuk tips kali ini saya cukup sampai di sini. Buat kalian yang punya komentar apapun, masukan atau kritik atau saran, bisa kalian sampaikan di bawah. Terus buat kalian juga yang ada request tentang tutorial atau tips selanjutnya yang harus saya buat, kalian juga bisa komen di bawah. Karena kita sama-sama belajar, jadi ketika kalian request tentang sesuatu, saya sangat senang sekali. Insya Allah akan saya buatkan karena saya juga di sini belajar gitu ya. Oke, sekian kali ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, terus bisa memotivasi kalian, membuka pikiran kalian untuk tetap semangat kuliahnya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.